Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valia Fitri Andita. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana tata cara pengurusan jenazah menurut agama Islam. Apabila seseorang telah dinyatakan meninggal, maka harus segera dilakukan pihak keluarga adalah memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Ada beberapa syarat memandikan jenazah, yaitu yang pertama, beragama Islam, balik, berakal, atau sehat mentalnya. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, mengetahui hukum memandikan jenazah. Yang keempat, amanah dan mampu menutupi aib jenazah yang dimandikan. Yang kelima, bukan mati syahid. Karena orang mati syahid menurut Al-Quran dianggap hidup dan diagungkan. Karena itu, ia tidak memerlukan doa dari orang lain dan tidak perlu disucikan dan dimandikan. Berikut ilustrasi cara memandikan jenazah. Selanjutnya, saya akan memberitahu bagaimana tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan untuk dimandikan. Yang kedua, yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, setelah itu bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang kelima, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Yang keenam, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Yang ketujuh, siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Berikut niat memandikan jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Yang kedelapan, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Yang kesembilan, memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Ke-11, siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Ke-12, setelah itu siram dengan air kapur barus. 13, jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. 14, perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. 15, jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika najis telah di atas kain kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. 16, bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. 17, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. 18, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Nah, berikut ilustrasi gambar dari mengkafani jenazah. Selanjutnya, bagaimana sih tata cara mengkafani jenazah? Kain kafan yang dibutuhkan oleh jenazah laki-laki yaitu 3 lapis kain, sedangkan jenazah perempuan membutuhkan 5 lapis kain. Tata caranya, yang pertama, dihamparkan selapis-lapis dan ditaburkan di atas tiap-tiap lapis benda-benda yang berbau harum seperti kapur barus yang sudah dihaluskan atau kayu cendana, minyak kasturi dan sebagainya, dan diletakkan di bawah lapisan pertama 5 tali atau 3 tali untuk pengikatnya. Yang kedua, setelah perkara-perkara di atas dilaksanakan, barulah jenazah tadi diletakkan di atas kafan itu dengan telentang dan kedua tangannya diletakkan di atas dadanya, di mana tangan kanannya di atas tangan kiri seperti keadaan dalam sembahyang, atau kedua tangannya diluruskan menurut lambungnya atau musuh. Yang ketiga, hendaklah dimulakan membungkus jenazah dengan kafannya dari sebelah kiri dan kafan yang sebelah kanan ditindih ke sebelah kiri. Selepas itu barulah diikat dengan 5 ikatan atau 3 ikatan. Selanjutnya, tata cara mensolatkan jenazah. Keadaan mayat sebelum disolati, yang pertama harus suci badan, tempat, dan pakaiannya. Yang kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah sudah berada di hadapan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Cara menyolatkan jenazah yaitu, yang pertama, jenazah diletakkan paling depan. Yang kedua, letak imam paling depan diikuti makmum. Yang ketiga, mula-mula semua jemaah berdiri dengan berniat melakukan salat jenazah dengan 4 takbir. Takbir pertama, membaca surat Al-Fatihah
Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Takbir ketiga membaca doa ampunan untuk jenazah. Takbir keempat membaca doa. Terakhir membaca salam sambil menoleh kanan dan kiri. Berikut posisi imam saat menyolatkan jenazah perempuan. Imam harus sejajar dengan tali pusat jenazah. Sedangkan apabila jenazahnya laki-laki, imam harus sejajar dengan kepala jenazah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, Rasulullah menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Yang ketiga, anjuran meluaskan lubang kubur. Yang keempat, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Yang kelima, membaca basmalah saat meletakkan mayat dalam kubur. Yang keenam, melarang memperindah kuburan. Yang ketujuh, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjamin hutang-hutang si mayat jika ada. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang penguburan jenazah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.